Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resinanda dari Pendidikan Fisika FKIP Untan dalam mata kuliah Remediasi Pembelajaran Fisika. Kita akan masuk untuk membahas miskonsepsi yang terjadi pada siswa pada materi usaha dan energi. Mari kita masuk ke soal, yang mana soal tersebut merupakan diagnosa untuk mengetahui miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Pada soal ini, kita dapat lihat bahwa ada anak yang melempar bola ke atas. Soalnya berbunyi, ketika bola dilempar ke atas, bagaimana perubahan energi kinetik dan energi potensialnya? Ada pilihan A, energi kinetik bertambah, energi potensial berkurang. B, energi kinetik berkurang, energi potensial bertambah. C, energi kinetik tetap. D, energi potensial tetap. Mari kita break down the truth. Hal yang terjadi pada kenyataannya, siswa banyak menjawab semakin tinggi, maka energi kinetik bertambah. Padahal yang benar justru kebalikannya. Nah, dapat kita lihat pada video ini, bola dilempar ke atas. Yang terjadi adalah bola ketika dilempar ke atas, semakin dia naik, semakin tinggi, bola itu malah berhenti atau kecepatannya semakin berkurang. Coba kita lihat pada penjelasan. Dalam fisika, energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, pada energi kinetik, seperti rumus ini, Eka sama dengan 1/2 mv², maka yang mempengaruhi kegiatan gerak pada suatu benda itu di energi kinetik yang mengaruhi adalah kecepatan. Maka energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi semakin benda bergerak cepat, maka semakin besar energi kinetiknya. Nah, sedangkan pada energi potensial kita dapat melihat EP sama dengan mgh, yaitu yang mempengaruhinya adalah H. Yang mana energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau ketinggian dari permukaan bumi. Maka semakin tinggi posisi benda, maka semakin besar pula energi potensial yang tersimpan. Nah, pada fenomena tadi, pada video dibukti bahwa saat bola dilempar dari tangan, kecepatan bola maksimal karena bola baru saja dilempar. Tapi ketinggiannya masih rendah. Yang mana energi kinetiknya itu besar, sedangkan energi potensialnya masih kecil. Nah, saat bola naik ke atas, bola mulai melambat karena berlawanan dengan gaya gravitasi. Setiap detik kecepatan berkurang, maka energi kinetiknya kian lama makin berkurang, sedangkan energi potensialnya kian lama makin bertambah karena semakin menjauh atau semakin tinggi dari permukaan bumi. Lalu saat bola mencapai titik tertinggi, di titik inilah kecepatan bola menjadi 0 karena bola berhenti sesaat. Maka pada posisi titik tertinggi, energi kinetiknya menjadi 0, sedangkan energi potensialnya menjadi maksimal. Nah, pada kegiatan tersebut, kita dapat melihat bahwa dari diagnosa awal, siswa mengalami miskonsepsi, lalu kita benturkan dengan realita yang terjadi, maka siswa mengalami kognitif konflik. Siswa akan menyadari bahwa pemahaman awal mereka itu tidak sesuai dengan fakta yang diamati sehingga muncul kebingungan atau ketidakseimbangan kognitif. Kondisi ini mendorong rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencari penjelasan ilmiah yang benar. Melalui bimbingan guru, siswa mulai menyesuaikan pengetahuan lamanya dengan informasi baru melalui proses asimilasi dan akomodasi, yaitu mengganti miskonsepsi dengan konsepsi yang sesuai dengan hukum fisika. Setelah itu, siswa membentuk pemahaman ilmiah yang lebih akurat dan mampu menjelaskan kembali konsepsi yang benar.
Tahap terakhir adalah stabilisasi konsep, di mana pemahaman baru diperkuat melalui latihan, penerapan, dan refleksi sehingga konsep ilmiah menjadi lebih permanen dalam struktur pengetahuan siswa. Nah, matematis yang dibutuhkan pada siswa untuk materi usaha dan energi itu diantaranya ada pada bagian usaha, ada perkalian, pembagian, trigonometri sederhana, analisis tanda arah, dan konversi satuan. Pada energi kinetik ada operasi kuadrat dan perkalian, hubungan proporsional dan antara kecepatan dan energi, aljabar sederhana, dan konversi satuan. Pada energi potensial gravitasi, itu ada perkalian tiga besaran, hubungan linear antara tinggi dan energi, perbandingan sederhana, dan konversi satuan. Pada kelestarian energi mekanik, itu ada penjumlahan dan pengurangan besaran energi, manipulasi aljabar, pemahaman konstanta, dan analisis grafik sederhana antara EK versus EP. Lalu pada hubungan usaha dan energi, itu adalah menghitung perubahan nilai, aljabar sederhana, dan analisis hubungan linear antara usaha dan energi. Lalu yang terakhir adalah analisis grafik. Yang dibutuhkan adalah interpretasi grafik, luas di bawah kurva, dan hubungan proporsional antara variabel. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.